perubahan sosial? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu, yaitu adanya perubahan jumlah penduduk, adanya penemuan-penemuan baru, terjadinya konflik atau peperangan di suatu wilayah, terjadinya bencana alam di suatu wilayah, masuknya kebudayaan dari luar ke dalam suatu negara. Itu saja, Ayu. Oke, terima kasih Yoza. Selanjutnya pertanyaan untuk Rifki Depriansa. Menurut Rifki, apa fungsi sosiologi dalam kehidupan masyarakat? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan apa fungsi sosiologi dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, sosiologi bisa digunakan sebagai pemecah masalah sosial. Masalah sosial adalah masalah yang sulit untuk diselesaikan dan biasanya sering terjadi dalam masyarakat. Yang kedua, sosiologi bisa digunakan sebagai penelitian. Kegiatan dalam sosiologi dapat dijadikan sebagai kajian dan analisa dalam membahas masalah sosial, mengapa masalah sosial tersebut terjadi, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Yang ketiga, sosiologi bisa digunakan sebagai perencanaan sosial. Sebagai perencanaan sosial, sosiologi bisa digunakan untuk mempersiapkan rencana di masa yang akan datang. Yang keempat, sosiologi bisa digunakan sebagai pembangunan. Sebagai pembangunan, sosiologi bisa memberikan data yang berkaitan dengan pembangunan dalam masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada Safira Az-Zahara. Menurut Safira, bagaimana peran sosiologi dalam menyelesaikan permasalahan sosial? Bagaimana peran sosiologi dalam menyelesaikan permasalahan sosial, yaitu untuk bisa mempelajari interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat dan juga memberikan penjelasan kepada semua lapisan masyarakat. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Nur Aini. Menurut Nur Aini, jelaskan apa latar belakang lahirnya ilmu sosiologi. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Latar belakang lahirnya ilmu sosiologi ini, sosiologi lahir di Eropa pada abad ke-19 yang dilatar belakangi oleh peristiwa revolusi industri di Inggris dan revolusi di Prancis. Nah, istilah sosiologi diperkenalkan oleh filsuf Auguste Comte yang kelak menjadi bapak sosiologi. Auguste Comte ini hidup di masa revolusi Prancis dan periode Napoleon. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Eni Kartini. Apa penerapan ilmu sosiologi dalam kehidupan sehari-hari menurut pendapat kamu? Oke, baiklah. Menurut saya, sebagai ilmu yang mengkaji masyarakat, sosiologi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai yang pertama sebagai ilmu murni. Sebagai ilmu murni, sosiologi berusaha untuk mencari pengetahuan tentang sebuah fenomena. Misalnya nih, masalah kemiskinan. Sosiologi sebagai ilmu murni berusaha mencari kenapa kemiskinan itu terjadi, apa dampaknya, dan bagaimana intensitas dan kuantitasnya. Dan yang kedua, sebagai ilmu terapan. Sosiologi dapat membantu manusia memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Misalnya ini masih tentang kemiskinan. Apabila kajiannya ditujukan untuk menemukan langkah-langkah praktis untuk mengatasi kemiskinan tersebut. Disinilah sosiologi sebagai ilmu terapan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Mustafa Ramadan. Menurut Mustafa, apa hubungan ilmu sosiologi dengan sejarah? Baik, jika Mustafa tidak hadir, kita akan melanjutkan pertanyaan yang lainnya.
Saya akan bertanya kepada Yesika Mufida. Menurut Yesika, apa sih penyimpangan primer itu? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu. Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang berskala kecil. Mungkin yang dapat saya sampaikan. Oke, berarti nah di sini saya ingin bertanya lagi kepada Yesika. Coba kamu sebutkan satu saja contoh penyimpangan primer yang kamu ketahui. Contohnya membolos, menyontek, dan tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Terima kasih. Oke, terima kasih Yesika. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Rahman Wijanarko. Menurut Rahman, siapa Bapak Sosiologi di dunia dan mengapa beliau menjadi Bapak Sosiologi dunia? Baik, Bapak dunia adalah Augusto Comte. Alasan beliau menjadi Bapak Sosiologi dunia adalah karena beliau yang pertama kali menggunakan kata sosiologi. Terima kasih. Oke, jadi itu menurut pendapat Rahman. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Fitra. Menurut Fitra, apa yang dimaksud dengan sosiologi hukum? Baik, dikarenakan Fitra tidak hadir, maka saya akan mengubah pertanyaan saya. Dan saya ingin bertanya kepada Fitri Sarah. Coba Fitri jelaskan, menurut Anda, apa hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan? Terima kasih kepada moderator. Hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama, sosiologi adalah ilmu sosial, bukan merupakan ilmu pengetahuan alam atau ilmu pasti. Karena dalam sosiologi mempelajari tentang gejala-gejala dalam masyarakat. Yang kedua, sosiologi merupakan disiplin ilmiah kategori, bukan disiplin ilmiah normatif. Karena sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi. Yang ketiga, sosiologi termasuk ilmu pengetahuan murni dan perkembangan sosiologi menjadi ilmu pengetahuan terapan dan perkembangannya sosiologi menjadi ilmu pengetahuan terapan. Yang keempat, sosiologi yaitu ilmu pengetahuan abstrak bukan konkret karena pola dan bentuk peristiwa dalam masyarakat secara menyeluruh menjadi perhatian dalam sosiologi. Yang kelima, sosiologi memiliki tujuan menghasilkan pengertian dan pola umum serta mencari prinsip dan hukum umum dari interaksi manusia, sifat, hakikat, bentuk, isi, serta struktur masyarakat. Yang keenam, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional karena menyangkut metode yang digunakan. Dan yang ketujuh, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan umum dengan artian bahwa sosiologi mempunyai gejala-gejala umum yang ada pada interaksi antar manusia.